Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Agusta Kurniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah TIK Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Agus Rahman, saya dari kelas C13 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu perbedaan informatika dan TIK kurikulum merdeka. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada siswa-siswa yang ingin melanjutkan program studi untuk di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK lebih fokus pada pengimplikasian teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan informatika lebih fokus pada aspek teori dan konsep dasar dari teknologi informasi. Namun, kedua bidang ini sering terkait dan seringkali dianggap sebagai satu kesatuan. Untuk fokus lanjutan terhadap beberapa bidang studi yang bisa dijadikan pilihan setelah mempelajari TIK atau informatika pada kurikulum merdeka, beberapa diantaranya adalah: yang pertama, teknologi informasi. Nah, setelah mempelajari TIK atau informatika pada tingkat dasar, siswa dapat melanjutkan studi ke bidang teknologi informasi dan lebih mendalam. Bidang ini mencakup pengembangan aplikasi, sistem informasi, dan keamanan siber. Nah, maksud pengembangan dari aplikasi adalah proses pembuatan program komputer atau serangkaian program untuk melanjutkan berbagai tugas yang diperlukan sebuah bisnis. Selanjutnya ada sistem informasi, terdiri dari 5 aspek, yaitu learning, internet banking, komersi, booking online, dan artikel inteligensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 aspek tersebut. Yang pertama ada learning. Learning terdiri dari 2 kata, yaitu elektronik dan learning, sehingga dapat diartikan sebagai pembelajaran elektronik atau kita sebut sebagai pembelajaran online. Nah, yang kedua, internet banking. Nah, contohnya seperti ATM, kartu ATM yang memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi. Jika dulu nasabah perlu ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, sekarang bisa menggunakan ATM karena prosesnya lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya ada komersi. Komersi ini merupakan suatu proses transaksi jual beli dan dilakukan secara online. Memang saat ini tren perdagangan bergeser dari sistem konvensional menjadi digital. Nah, selanjutnya ada booking online. Aktivitas booking online juga termasuk dalam bidang sistem informasi. Contohnya, proses pemesanan tiket pesawat, kereta, atau tiket nonton dan penginapan kini bisa dilakukan secara online. Dulu jika ingin memesan tiket kereta api harus datang ke stasiun. Dan yang terakhir ada artikel inteligensi atau kecerdasan. Adalah sebuah simulasi dari kecerdasan manusia yang disebut dengan bentuk program. Nah, salah satu contoh kecerdasan buatan adalah teknologi DeepFace milik Facebook. Teknologi ini berfungsi untuk mengenali wajah seseorang dari sebuah foto. Adanya teknologi ini akan membantu pengguna Facebook ketika hendak menandai orang pada postingan tersebut. Nah, selanjutnya ada cyber. Cyber merupakan upaya untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Dilansir dari CSGO, cyber security adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital. Nah, selanjutnya ada komputer. Bidang ini mencakup pemrograman komputer, sistem operasi, dan jaringan komputer. Siswa yang memilih fokus lanjutan ini diharapkan dapat memahami konsep dan teknologi terkini dalam bidang komputer
serta dapat mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang berkualitas. Nah, seperti apa informasi yang berkualitas itu? Informasi berkualitas mempunyai karakteristik antara lain relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap. Informasi yang relevan mempunyai ciri kesesuaian informasi dengan kebutuhan pengguna maupun dengan masalah yang dihadapi, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada sains data. Bidang ini mencakup pengolahan dan analisis data serta masalah. Siswa yang memilih fokus lanjutan ini diharapkan dapat memahami teknik dan algoritma pengolahan data, serta mampu mengimplikasikannya dalam memecahkan masalah bisnis atau industri. Nah, selanjutnya ada teknologi cloud computing. Bidang ini mencakup penggunaan layanan cloud computing untuk menyimpan, memproses, dan mengelola data secara efisien. Nah, saya akan kasih contoh seperti apa pengolahan data secara efisien. Pengolahan data adalah suatu proses pengubahan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, contoh gampangnya seperti ini. Misalkan kamu mengumpulkan data penjualan dari satu tim sales dan kamu mengumpulkan datanya selama 3 bulan berturut-turut. Yang terakhir ada teknologi mobile. Bidang ini mencakup pengembangan aplikasi mobile dan pemrograman untuk perangkat mobile. Siswa yang memilih fokus lanjutan ini diharapkan dapat memahami teknologi terkini dalam bidang mobile dan mampu mengembangkan aplikasi mobile yang berkualitas. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.